Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Kepala Madrasah Bapak Haji Muhammad Abdurrahman MPDI, yang saya hormati Wakamat Bidang Kurikulum Bapak Saiful Manan MPD, yang saya hormati Wakamat Bidang Kesiswaan Ibu Wulan Siti Rohimah SPD, yang saya hormati Ibu Bapak Wali peserta didik kelas 7 MTS Al-Inayah, dan seluruh peserta didik kelas 7 MTS Al-Inayah yang kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat dipertemukan dalam acara sosialisasi program Madrasah MTS Al-Inayah tahun ajaran 2021-2022 secara virtual. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'it-tabi'itnya, kepada para waliullahnya, serta insya Allah sampailah kepada kita semua selaku umat penganutnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, langsung saja kita masuk kepada acara yang pertama, yaitu sambutan dari Kepala Madrasah yang terhormat Bapak Haji Muhammad Abdurrahman MPDI. Kepada Bapak Haji Muhammad Abdurrahman MPDI, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, termasuk kita sekalian, hingga ila yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Wakamat Bidang Kurikulum Bapak Saiful Manan, yang saya hormati Wakamat Bidang Kesiswaan Ibu Wulan, yang saya hormati dan saya banggakan orang tua wali peserta didik kelas 7 siswa baru, juga anak-anakku sekalian siswa baru kelas 7 tahun pelajaran atau tahun ajaran 2021-2022. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di masa pandemi, masa-masa sulit, masa-masa yang sangat berat untuk kita semua, kita bisa hadir dalam kegiatan sosialisasi program madrasah secara virtual. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ketika 1 bulan yang lalu kalau tidak salah, madrasah ini atau sekolah kita ini ditunjuk menjadi sekolah yang akan dimonitoring kaitan kesiapan pembelajaran tatap muka, dan alhamdulillah sudah ditetapkan. Kita tidak pernah berpikir bahwa pandemi ini akan berlanjut bahkan lebih parah dari tahun sebelumnya. Namun ternyata keadaan berkata lain, takdir berkata berbeda, sehingga menyebabkan kegiatan sosialisasi program madrasah hari ini diharuskan dilaksanakan seperti ini. Oleh sebab itu mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para orang tua wali peserta didik, juga anak-anakku sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama mungkin saya awali dengan kaitan selayang pandang Madrasah Sanawiyah Al-Inayah Kota Bandung ini. Jadi perlu diketahui bahwa MTS Al-Inayah, Bapak Ibu, madrasah yang sudah berdiri begitu lama. Kalau kita lihat awal berdirinya itu berdiri tahun 1979. Dalam sejarah atau cerita para pendahulu, jadi Al-Inayah ini atau MTS Al-Inayah ini didirikan oleh almarhum Bapak Kiai Haji Toha Sihabuddin dan Profesor Dr.
Dede Nurjaman MA, almarhum juga beliau. Juga pada saat itu dibantu oleh para santri. Jadi kiai dengan para santri pada saat itu menginisiasi berdirinya Madrasah Sanawiyah Al-Inayah Kota Bandung. Perlu diketahui pula kenapa MTS atau madrasah atau sekolah formal diadakan pada saat itu. Secara kebetulan memang Al-Inayah ini diawali dengan berdirinya pondok pesantren tahun 60-an. Namun para pendahulu sudah berpikir bahwa yang namanya madrasah atau MTS atau SMP ciri khas Islam satu waktu akan menjadi satu kebutuhan. Seperti kita bisa sama-sama buktikan sekarang. Sehingga tahun 79 itu madrasah ini atau MTS Al-Inayah ini dipandang perlu dibuka. Walaupun memang awal-awal berdiri begitu sulit katanya untuk mencari siswa pada saat itu. Sehingga malah sampai sekitar tahun 2000-an ya, Al-Inayah ini hanya menjadi sekolah ya sebatas ada. Tidak banyak menjadi tujuan utama orang lain menyekolahkan ke Al-Inayah. Nah, makanya melihat perkembangan ini, Ketua Yayasan saat itu almarhum Bapak Kiai Haji Tua Syabuddin mempercayai saya, khususnya saat itu tahun 2001 dipercaya selaku kepala madrasah. Makanya ketika saya dipercaya selaku kepala madrasah saat itu, saya berpikir kenapa Al-Inayah saat itu menjadi sekolah yang sulit jadi tujuan utama. Kalaupun ada siswa tos ditampi di negeri baru dilarikan ke Al-Inayah. Sudah nakal, sudah jadi anak yang penuh catatan di sekolah sebelumnya, baru didaftarkan ke Al-Inayah. Makanya begitu sulit perjuangan saat itu. Tapi Abdul Rahman yang ditunjuk jadi kepala saat itu berpikir, mencoba mencari titik lemah. Kenapa madrasah tidak banyak menjadikan tujuan utama orang tua menyekolahkan ke sekolah Al-Inayah? Saya pelajari, saya ingat masih pada saat itu. Yang pertama yang kita coba benahi saat itu, disiplinnya. Kenapa disiplinnya? Karena memang disiplin itu menjadi hal yang utama. Menjadi kunci utama sekolah salah satunya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, disiplin ini ya saat itu saya masih ingat. Jadi komitmen saya pada saat itu atau misi saya pada saat itu, disiplin itu dimulai daripada unsur pimpinan. Salah satunya adalah kepala madrasah. Udah kepala madrasah, baru guru-gurunya, terakhir murid-muridnya atau peserta didiknya. Kenapa saya lakukan itu? Kenapa harus dari pimpinan dulu? Ya, karena kalau kepala umpamanya datang terlambat, kapan kepala bisa mengetahui guru datang terlambat? Begitu juga kalau guru terdahului oleh siswa, kapan guru bisa mengetahui siswa datang terlambat? Makanya saat itu saya lakukan penegakan disiplin dengan menjalankan peraturan secara profesional. Saya tidak pandang bulu. Kalaupun sahabat, kalaupun teman, kalaupun saudara, semua harus mengikuti apa yang menjadi prosedur ya kepemimpinan saya di Madrasah Sanawiyah Al-Inayah ini. Yang kedua, saat itu begitu sulit. Al-Inayah kalau jadi tujuan utama melihat fasilitas, nampaknya sulit sekali. Tapi walaupun demikian saya masih ingat tahun itu mencoba, karena komputer baru ya lagi rame-ramenya saat itu, awal rame mungkin ya. Saya saat itu mencoba membeli komputer 8 buah buatan Korea. Ya. Alhamdulillah walaupun awalnya cicil itu setengah tahun sudah bisa tertutupi. Nah, hal lain saya tidak bisa mengangkat madrasah ya untuk fasilitas karena memang keadaan bangunannya hanya 3 kelas saat itu dengan di atasnya pondok pesantren. Yang bisa bayangkan Bapak Ibu, di bawah sekolah, di atas pondok pesantren. Ya, yang ketika santri jemur pakaian itu persis berada di atas kelas, pagar kelas di atasnya. Jadi kalau kita saat itu melakukan upacara bendera, pasti yang kita hormat itu bukan hanya tiang bendera, bukan hanya kepala madrasah, tapi di belakangnya ada jemuran-jemuran. Nah, ini hal yang begitu sulit saat itu. Makanya hal yang kedua yang saya benaki saat itu, saya mencoba menciptakan madrasah yang genah, bernah, tumaninah. Artinya walaupun sekolah kecil, saya berusaha menciptakan madrasah yang genah, yang enak, yang nyaman, yang bernah, yang tumaninah. Walaupun kecil, kita berada di dalamnya menjadi tenang. Makanya alhamdulillah awal saya memimpin saat itu, Al-Inayah pernah menjadi sekolah terbersih ya
Alhamdulillah mendapat penghargaan bukan dari kementerian saja, dari wali kota juga. Alhamdulillah. Malah sekolah sehat saat itu. Nah, itu hal dua yang saya benahi. Yang ketiga, apa yang saya lakukan? Saya belajar, sering saya katakan hal ini. Pada saat itu sedang rame-ramenya ya bersaing beberapa motor dengan berbagai merek. Ada Suzuki, ada Honda, ada Yamaha. Saya ingat saat itu dengan slogan dari Suzuki, terpampang inovasi tiada henti. Jadi ingin lakunya itu motor, mereka berinovasi. Nah, saya berpikir bahwa madrasah ini, sekolah ini seperti pelaku ekonomi. Saya berpikir saya harus menciptakan madrasah ini seperti pelaku ekonomi, berpikir pasar, berpikir peminat. Makanya ketika berpikir peminat, berpikir pasar, saya harus berbuat, saya harus berpikir bagaimana caranya sekolah ini supaya bisa maju. Bagaimana caranya sekolah ini supaya bisa berkembang. Nah, alhamdulillah ya, waktu demi waktu terus kita berbuat dan terus alhamdulillah seperti saat ini mungkin ya. Artinya Alinaya ini kalau dulu bukan jadi tujuan utama, sekarang banyak yang menjadikan Alinaya ini menjadi tujuan utama. Tentunya program keempat ini yang sangat menentukan Alinaya di masa depan. Apa yang saya lakukan? Ya. Nah, saya melakukan apa? Kalau tadi saya katakan inovasi TND, ya ini artinya kita terus berbuat, kita terus berupaya ya menjadikan Alinaya ini untuk bisa lebih baik. Salah satunya apa indikatornya? Prestasi. Nah, prestasi kalau bicara dulu kan madrasah itu identik dengan qasidahan, identik dengan apa ya? Ya malawisan kalau kesininya. Atau dulu awal-awal kita angkat pramuka. Bahkan sampai kegiatan sih pernah 11 kali Aperpres Arena Persaudaraan dan Prestasi tingkat Provinsi Jawa Barat. Namun itu juga tidak bisa menjadi jualan yang bisa menjadi orang tertarik Alinaya. Makanya saya angkat madrasah ini dalam berbagai bidang prestasi. Makanya kalau awal-awal umpamanya kita angkat olahraganya, kita angkat olimpiadenya, kita angkat seninya, kita angkat kesininya robotiknya, malah wushu sampai tingkat internasional. Ini dalam rangka kita ingin bahwa madrasah ini ya bukan madrasah biasa, madrasah luar biasa, madrasah hebat, kesananya madrasah juara. Nah, ini yang kita bangun di madrasah ini. Makanya puncak-puncaknya kita melakukan satu terobosan. Kalau dulu memang madrasah itu hanya sebatas kelas biasa, kita ciptakan jadi ada istilah dengan kelas Quran, kelas model, terus ada kelas reguler. Nah, dari model inilah mungkin Alinaya ya artinya dari segi nama, dari prestasi terus memuncaki gitu ya. Makanya kita bersyukur kalau sekolah lain mungkin kalau yang disebut dengan kelas unggulan atau kelas model biasanya minoritas. Tapi kita bersyukur di madrasah ini artinya peminat yang kelas model, kelas unggulan, kelas Quran, kelas tahfidz ini menjadi kelas yang memang populer, banyak peminatnya. Nah, inilah yang menjadi tantangan kami ke depan, bagaimana caranya. Tentunya memang banyak harapan, banyak kepercayaan dari orang tua wali peserta didik supaya anak-anaknya datang ke madrasah ini sesuai dengan harapan, sesuai dengan keinginannya. Tentunya tugas kami untuk bisa menjawab semua itu. Makanya Bapak Ibu percayalah insya Allah dan mohon doanya. Kepercayaan Bapak Ibu untuk menyekolahkan putra-putrinya ke madrasah ini, MTS Alinaya Kota Bandung, mudah-mudahan bisa terjawab oleh kami semua. Tapi tentunya kami tidak bisa berjalan sendiri. Kerjasama semua pihak, terutama pihak orang tua wali peserta didik dengan pihak madrasah, ini yang sangat kami harapkan. Karena tanpa itu sulit kita bergerak, tanpa itu sulit kita melangkah. Harapan-harapan, prestasi yang didamakan, anak soleh dan soleha, anak berperilaku baik, anak berakhlak karimah akan sulit bisa terpenuhi. Oleh sebab itu sekali lagi peran dari orang tua dalam hal ini, mari kita sama-sama untuk bisa merealisasikan harapan orang tua wali peserta didik khususnya. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Selanjutnya pada kesempatan ini ingin kami sampaikan pula selain selayang pandang tadi, kalau lihat Alinaya di depan mungkin ya orang bilang atau asesor bilang itu sekolah minimalis. Ya malah kalau di depan itu seperti sajajar wungkul gitu. Padahal lihat ke dalam ada sekian kelas lagi yang terdiri dari atau bertingkat 4 ya. Tapi walaupun demikian Bapak Ibu sekalian, hal yang menjadi kendala Alinaya ini memang bicara perluasan. Makanya mohon doa juga gitu ya. Walaupun ya satu istimewa seperti cukup gitu ya. Tapi kita ingin terus berbuat terutama dalam rangka
memfasilitasi atau memenuhi harapan-harapan warga masyarakat. Kenapa demikian? Karena putra-putri Bapak Ibu yang diterima di daerah ini bukan berarti semua yang daftar diterima. Artinya di belakang sana, jauh di sana masih banyak orang yang ingin menyekolahkan ke sini. Tapi saya selaku pimpinan tidak bisa apa-apa. Kenapa? Karena memang kuotanya terbatas. Kadang dari dilema gitu ya. Kadang hati ini menjadi sedih. Ketika ada orang tua datang ke sini ingin masuk sekolah di Ainaya, terus ada tes Al-Quran. Terdengar ketika orang tua dinyatakan tidak lulus siswanya, budak teh hayang bisa ngaji Al-Quran, hayo dites ngaji Al-Qurannya puguh terlulus. Nah, ini kata-kata yang begitu menyentuh, sakit sebetulnya hati ini. Jadi harusnya memang semua orang, apalagi yang ingin bisa baca Al-Quran, ini yang harus bisa terpenuhi. Makanya mohon doa, mudah-mudahan ke depan ya Ainaya bisa terus melebarkan sayapnya, bisa terus banyak berbuat, terutama untuk memperluas sarana pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Mungkin nanti di perjalanan atau nanti ada satu program lagi yang disebut dengan Masama ya, atau istilahnya masa orientasi lagi untuk peserta didik baru, akan lebih jelas nanti fasilitas yang ada di Ainaya itu seperti apa, terus ekstrakurikuler juga seperti apa, atau mungkin nanti kaitan dengan pembelajaran seperti apa. Bapak Ibu bisa simak nanti mungkin atau sebagian di kegiatan sosialisasi ini nanti akan disampaikan oleh Wakamat Kurikulum juga Wakamat Kesiswaan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan ya, dari saya mungkin selaku pimpinan tidak banyak, cuma sedikit lagi yang ingin saya sampaikan. Ya, selain hal tadi, saya ingin sampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu mau menyekolahkan putra-putrinya di Al-Inayah. Ya, mudah-mudahan keinginan ini ya bisa dijawab oleh kami semua, sehingga ya betul sekolah di Al-Inayah ini bisa sesuai dengan harapan. Terakhir, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, kegiatan sosialisasi program ini ya mungkin berjalan sekitar 1 jaman, yang nanti akan diperluas penjelasannya oleh rekan Wakamat berdua gitu ya. Nah, cuma yang jelas sekali lagi ya, kita berdoa mudah-mudahan pandemi ini segera bisa berakhir ya, karena yakin semuanya itu berharap sekolah itu adalah tatap muka sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak madrasah. Itu aja mungkin yang saya sampaikan pada saat ini selaku pengantar, sebagai pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang lainnya mungkin akan kita sampaikan di lain waktu kesempatan. Itu aja mungkin Bapak Ibu yang saya hormat, yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya, penyampaian informasi seputar pembelajaran pada masa pandemi yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, Bapak Saiful Manan, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Kepala Madrasah yang saya hormati, Ibu Wakamat Bidang Kesiswaan yang saya hormati, seluruh orang tua wali peserta didik kelas 7 yang saya hormati, dan para peserta didik kelas 7 yang saya hormati yang juga mungkin bersama-sama ikut menyaksikan sosialisasi program madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Bapak Ibu hadirin sekalian, izinkan saya memaparkan beberapa hal terkait tentang teknis ataupun pola pembelajaran yang kami laksanakan di masa pandemi, begitupun di masa normal sebelum adanya pandemi COVID-19. Perlu Bapak Ibu tahu bahwa kalau kita lihat berbagai peraturan kementerian, begitupun kurikulum yang hadir, bahwa ternyata kurikulum pada saat COVID-19 ini mengharuskan adanya modifikasi. Artinya tidak sama dengan kurikulum yang diperlakukan di masa normal,
Sehingga pada akhirnya kita pihak madrasah memodif sedemikian rupa kurikulum disesuaikan dengan kurikulum masa pandemi COVID 2019. Hadirin sekalian, untuk lebih jelasnya saya sudah siapkan materi lengkapnya agar Bapak Ibu hadirin sekalian bisa tervisualisasikan untuk lebih memahami beberapa konsep pembelajaran juga terkait tentang pola yang kami gunakan di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah slide yang akan saya tampilkan terkait tentang program-program kelas 7 khususnya, agar Bapak Ibu memahami secara lebih dalam. Secara umum saya akan membahas 3 subjudul. Yang pertama program kelas model, program kelas reguler, dan gambaran umum kegiatan pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022. Kita masuk ke kelas model, Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa tujuan kelas model pertama, terbentuknya siswa yang berakhlakul karimah, bertakwa dan dekat dengan Al-Quran. Lewat program tahfidz inilah kami berharap terbentuk siswa-siswi yang berakhlak karimah sekaligus memiliki kedekatan dengan Al-Quran. Selanjutnya terbiasa siswa sholat 5 waktu rutin, tadarus Al-Quran, sholat duha, amalan sunnah dan lainnya seperti harapan kita bersama. Selanjutnya penguasaan siswa dalam tahsin dan tahfidz Al-Quran sebagai program unggulan kami. Tercapainya prestasi siswa selain di bidang akademik tetapi di non-akademik juga, dan tersalurnya minat dan bakat menjadi siswa yang peduli akan masyarakat dan lingkungan. Nah, baik, kita masuk ke program kelas khas kelas model. Nah, inilah ada program tahfidz dan tahsin Al-Quran sebagai program unggulan kami. Kalau dulu masa normal, beginilah gambarannya Bapak Ibu. Anak Bapak Ibu di pagi hari itu berkumpul di masjid sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Seperti inilah kondisinya. Anak Bapak Ibu bisa diperhatikan di gambar ini, memegang Al-Quran, kemudian menghafal Al-Quran sebelum pembelajaran. Ada program ziyadahnya, setoran rutin kepada pembimbing. Kemudian ada murojaah, mengulang hafalan Al-Quran, karena kunci menghafal Al-Quran itu ada di murojaah. Kalau anak Bapak Ibu menghafal ya di masa-masa golden age atau masa keemasan itu sangat mudah. Tetapi karena memang jarang diulang-ulang, bisa jadi hafalan itu pun sangat mudah kembali hilang. Yang ketiga ada tasmi dan talaki, menyimak dan melafalkan bacaan langsung. Nah, untuk kelas 7 nanti akan fokus kepada tahsin terlebih dahulu. Karena banyak yang mengejar hafalan tetapi bacaannya belum benar, sehingga dibetulkan dulu sekitar 2 bulan awal itu di program tahsinnya terlebih dahulu. Nah, di kelas model ada program Camp Quran namanya. Sebuah kegiatan karantina tahfidz yang berisi pelatihan, pembinaan, dan motivasi bagi para penghafal Quran. Nah, ini program yang telah kami laksanakan kemarin, meskipun di masa pandemi kami melaksanakan dengan prokes yang begitu sangat ketat. Bahkan alhamdulillah Bapak Kementerian Agama Kota Bandung bisa hadir membuka kegiatan. Nah, beginilah kegiatan yang kami lakukan kemarin di Garden, di Kamboti Syariatel Hotel. Nah, seperti inilah anak-anak dipusatkan. Kalau normal sebenarnya sampai menginap ya, tapi di masa new normal atau masa pandemi anak-anak tidak diinapkan, tapi hanya sehari anak-anak mendapatkan materi dari para hafiz Quran, kemudian para trainer-trainer yang sangat luar biasa. Mereka mendapatkan motivasi yang sangat luar biasa juga, sehingga terlecut semangatnya untuk menghafal Al-Quran. Selanjutnya kegiatan tahfidz Quran. Pemilihan program tahfidz ini Bapak Ibu, program unggulan kelas model mengacu pada nas Al-Quran dan Sunnah yang menerangkan berbagai keutamaan Al-Quran baik untuk para penghafalnya maupun untuk lingkungan sekitarnya. Jadi saya yakin tidak ada orang tua yang tidak mau anaknya menjadi para penghafal Quran. Bahkan kalau kita kaitkan dengan hadis Nabi bahwa nanti di yaumul kiamah akan datang para anak-anak mengalungkan mahkota kepada orang tuanya. Nah, itulah anak-anak para penghafal Quran. Sehingga kerjasama dari Bapak Ibu sekalian, apalagi di masa pandemi nanti, setoran hafalan, murojaah itu akan sangat menekankan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sebagai bentuk evaluasi, nanti anak-anak kelas model pun ada namanya sidang tahfidz. Ini sebagai evaluasi, ada 3 bulan sekali, ada 6 bulan sekali. Anak-anak diuji seperti ini. Ya, disiapkan ruangan, sebuah ruangan diuji oleh penguji. Kemudian anak di depan, bayangkan bagi anak yang belum siap bahkan belum terbiasa
menyiapkan hafalan Qur'annya, bisa jadi deg-degannya kacida ya kalau memang belum siap. Nah, inilah salah satu bentuk tes mental, uji mental bagi anak-anak kelas modern nantinya. Nah, beginilah gambarannya sidang tahfidz yang telah kami laksanakan kemarin di masa pandemi ya. Mudah-mudahan nanti keadaan pun semakin membaik. Target hafalan untuk kelas model khusus kelas 7 itu sebenarnya untuk kelas 7 di 1 semester atau 2 semester 1 tahun itu 1 juz ya. Jadi bagi anak Bapak Ibu yang sudah punya hafalan sebelumnya 1 juz, berarti tinggal nambah 1 juz nanti di semester baru ini. Sehingga bagi yang 0 sama sekali, otomatis dari bulan Juli sampai Juni nanti di akhir semester, maka targetnya mudah-mudahan bisa sampai 1 juz ya. Kegiatan selanjutnya ada kegiatan prospek, ada namanya program sepekan pengabdian ke masyarakat. Nah, tujuan dari kegiatan ini Bapak Ibu untuk membentuk kepribadian siswi kelas model MTS Al-Inayah yang memiliki jiwa kepedulian terhadap sesama serta mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki, khususnya pengetahuan di bidang pengetahuan agama. Nah, ini program ciri khas juga kami Bapak Ibu, sehingga anak Bapak Ibu nanti akan diterjunkan ke masyarakat ya untuk mengamalkan ilmunya. Jadi meskipun SMP ya, tingkat SMP, anak Bapak Ibu akan mencoba sensasi bagaimana mengajar anak-anak di bawah umurnya. Bayangkan ya, kalau misalkan anak Bapak Ibu mengenal sekaligus merasakan sensasi itu, maka mereka akan berpikir, oh begitu ya, mengajar itu tidak mudah. Oh begitu ya, jadi guru itu tidak mudah. Sehingga nampaknya setelah kegiatan program pengabdian masyarakat ini, anak-anak akan tersadarkan pentingnya menghormati guru, ya, pentingnya kita belajar. Karena kalau tidak belajar ya otomatis kita sulit untuk mengkondisikan anak di bawah umurnya pada saat kegiatan prospek. Nah, ini dokumentasi kegiatan yang telah berlangsung di masa normal dulu Bapak Ibu, sehingga benar-benar kita harapkan kondisi bisa normal kembali, sehingga program yang telah kami rencanakan pun bisa berjalan sedemikian rupa. Ini kegiatan kemarin yang telah dilaksanakan. Kegiatan acaranya pun dibuka oleh anak-anak ya, mulai dari pembawa acara, mulai dari MC, mulai dari pembaca Al-Quran. Ini benar-benar dari anak yang diutus atau ditugaskan untuk kegiatan pengabdian ini. Nah, ini foto bersama kemarin ya kami lakukan di masjid-masjid terdekat ya. Seperti ini kegiatan prospek. Nah, begini pun ya kegiatan ketika saat anak-anak mengajar ya, mengajarkan ilmu-ilmu yang telah didapat di bangku sekolah atau bangku kelasnya, sehingga benar-benar dirasakan sulitnya mengajar. Nah, itulah yang kami harapkan mereka benar-benar tergugah motivasinya untuk menjadi anak-anak yang pintar sekaligus peduli kepada masyarakat. Nah, setelah kegiatan selesai, anak-anak pun tidak langsung pulang, tetapi supaya ada timbul rasa kepedulian sosialnya, kami tugaskan untuk membersihkan masjid, bakti sosial dan lain-lainnya. Alat kebersihannya pun sudah disediakan oleh pihak sekolah, sehingga anak-anak tinggal diterjunkan untuk melakukan kegiatan baksos ini. Selanjutnya ada kegiatan field trips atau biasa dikenal dengan wisata pendidikan. Pembelajaran luar kelas yang bertujuan memberikan pengalaman belajar yang tidak didapat di kelas dan juga sebagai wahana pengaplikasian teori-teori mata pelajaran yang telah diajarkan. Nah, ini biasanya dilakukan ke museum, kemudian kemarin ke floating market. Jadi anak-anak benar-benar terjun langsung mengaplikasikan pembelajaran yang mereka dapat di kelas, kemudian di luar kelasnya diaplikasikan, membatik dan lain-lainnya kemarin di Rumah Batik Lembang. Selanjutnya program model dan reguler. Nah, ini program yang sama ya, baik reguler ataupun model. Biasanya di kegiatan normal kita ada kegiatan muhadharah di Senin pagi. Ada kamusa, kajian muslimah Al-Inayah, ada sholat duha, tadarus Al-Quran, Asmaul Husna, semuanya dapat program ini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu yang anaknya di kelas reguler, di kegiatan normal, nanti muhadharah di setiap Senin pagi sama ya, tidak ada beda, model atau reguler sama. Kegiatan pembelajaran tahun 2021 atau 2022 Bapak Ibu perlu saya sampaikan, dengan kondisi sekarang pandemi COVID-19 sehingga sangat berat ya, dengan berat hati ya, sesuai dengan anjuran pemerintah, peraturan-peraturan bahwa untuk semester ini masih berlanjut kegiatan pembelajaran jarak jauh. Nah, pola yang kami gunakan yaitu pola blended learning
Ya, artinya blended itu memadukan antara tatap maya atau daring dengan luring nantinya. Sehingga anak bisa terpantau dari sisi pembelajaran, tugas dan lainnya benar-benar dipastikan bisa terpantau oleh guru yang bersangkutan. Selamat datang para siswa yang luar biasa. Mari bekerja sama, belajar keras, saling menghormati dan mendukung dalam melalui setiap tantangan, dan ayo lakukan. Sehingga benar-benar dalam sosialisasi ini kami tekankan kerjasama yang baik dan sangat luar biasa dari Bapak Ibu itu sangat berpengaruh kepada keberhasilan program-program yang telah kami rencanakan. Nah, Bapak Ibu, inilah kondisi kita hari ini, ya, learning space real versus virtual. Ya, dunia nyata kemudian dunia maya. Nah, ini yang kita alami hari ini. Yang tadinya anak datang ke kelas kemudian di rumah masing-masing. Proses belajar pun yang tadinya bermain, belajar, bekerja itu dikondisikan di rumah hari ini. Blended ini, Bapak Ibu sekalian, pada dasarnya merupakan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka, face-to-face learning, dan secara virtual e-learning. Jadi perpaduan inilah yang disebut dengan blended learning yang kami aplikasikan dalam pembelajaran di MTS Ainayah Kota Bandung. Pola yang kami gunakan ada dua, Bapak Ibu, ada tatap maya atau daring, kemudian ada luring atau offline. Nah, gambaran kegiatan tatap maya, Bapak Ibu, nanti tatap maya dilakukan via aplikasi Google Meet. Jadi mohon disiapkan anak Bapak Ibunya aplikasinya di handphonenya. Jangan penuh dengan game, jangan penuh dengan mainan dan lain-lain, tapi mohon disisakan untuk aplikasi Google Meet ini karena akan dijadikan sebagai media pembelajaran nantinya. Nah, setiap peserta didik wajib hadir dalam tatap maya atau daring ini di rumah masing-masing, dengan nanti bagian kesiswaan akan menjelaskan bagaimana seragam dan lain-lainnya. Link pembelajaran akan di-share di grup siswa. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti anak Bapak Ibu akan punya grup per kelasnya masing-masing dan ada guru di grup itu, sehingga ketika misalkan pagi hari jadwal mata pelajaran akidah akhlak, maka guru akidah akhlak akan men-share link Google Meet hari ini, silakan anak-anak bergabung. Nah, anak-anak tinggal mengklik dan otomatis nanti masuk ketika sudah ada aplikasinya. Ini tatap maya. Tatap maya ini seperti gambaran di gambar ini, guru bisa mengecek bagaimana anak itu hadir sekaligus di rumahnya kondisinya seperti apa. Jadi beda ya, kalau kita lihat pembelajaran PJJ yang populer biasanya hanya sebatas tugas via WA dikirim, yang diriuhkan adalah orang tuanya. Makanya saya sering sampaikan ada istilah pembelajaran daring, orang tua malah darting. Ya, pembelajaran daring, orang tua malah darting. Kenapa? Karena orang tua belum siap mendampingi, bahkan diriuhkan dengan berbagai tugas yang ditugaskan oleh guru-gurunya. Ya, itu tanpa pola blended learning, sehingga hanya tugas-tugas saja. Nah, di kami di MTS Ainayah tidak seperti itu. Kami memadukan tatap maya dengan luring. Nah, luring ini Bapak Ibu sekalian, jadi guru menyiapkan bahan ajar baik itu YouTube, PowerPoint, modul, itu sudah disiapkan sehingga anak di jadwal luring ini sudah bisa mengakses materi yang akan dibahas pada saat tatap maya. Nah, ini gambar kegiatan pembelajarannya Bapak Ibu. Jam 6.50 sampai jam 7 anak-anak sudah melakukan sholat duha. Nanti biasanya wali kelas akan meminta dokumentasi atau bukti fisiknya. Kemudian kegiatan tahfidz bagi model jam 7 sampai jam 7.30. Jadi 30 menit awal pagi itu dimanfaatkan untuk menghafal Al-Quran. Nah, sisanya untuk reguler, kelas reguler, maka tetap ada kegiatan positif yaitu tadarus Al-Quran dibimbing oleh wali kelasnya. Selanjutnya ada jam 7.30 sampai jam 8 ada kegiatan belajar mengajar jam ke-1. Misalkan mata pelajaran fikih jam pertama, jam kedua mata pelajaran SKI misal. Nah, istirahat dulu sekitar 15 menit. Nanti dilanjutkan lagi KBM selanjutnya, yaitu di KBM jam ketiga, jam keempat. Kemudian ada istirahat dulu. Nah, ini dipantau langsung pada saat kegiatan tatap maya via Google Meet. Sementara untuk luring, anak Bapak Ibu nanti akan diberikan link seperti tadi. Jadi anak Bapak Ibu sekali lagi, karena kurikulum darurat ini mengharuskan pembelajaran dilakukan benar-benar dimodifikasi sedemikian rupa, tidak memberatkan, kemudian tidak semua pelajaran disampaikan, tapi benar-benar materi esensialnya saja yang disampaikan kepada peserta didik. Sehingga benar-benar yang normal jam pelajaran itu 40 menit ya per jamnya, tapi di masa darurat ini kami pangkas menjadi 30 menit. Bayangkan Bapak Ibu kalau misalkan dari pagi jam 7 sampai jam 3 sore anak Bapak Ibu harus manteng di depan laptop atau HP masing-masing, berapa kuota yang kemudian harus dikeluarkan.
Sehingga sebenarnya sesuai kami rencanakan sebenarnya kuota lihat nanti pembiayaan dan lain-lain akan kami drop sekaligus akan kami berikan seperti gambaran tahun sebelumnya. Jadi diberikan kuota dari sekolah. Selanjutnya ini gambaran kegiatan tatap maya yang jadwal pagi. Jadi nanti anak Bapak Ibu ada masanya misalkan 1 minggu atau 2 minggu bagian pagi, selanjutnya ada bagian siang. Nah ini yang bagian pagi. Jadi tatap maya dulu di Google Meet paginya jam 7 sampai misalkan jam 9.45. Nah 9.45 baru luring itu tidak via Google Meet, tetapi anak Bapak Ibu hanya mengakses materi saja. Nah ini jadwal tatap maya siang. Ya, ini gambarannya. Sholat duha tetap dilaksanakan. Ya, meskipun jadwal tatap mayanya siang, tapi sholat duha tetap dilaksanakan. Kegiatan tahfidnya kemudian masih dilaksanakan, tadarusnya dilaksanakan. Nah, tetapi setelah kegiatan pembiasaan itu, anak Bapak Ibu tidak masuk ke tatap maya atau Google Meet, tetapi luring terlebih dahulu, baca-baca materi, istirahat, baru jam 9.45, kemudian KBM jam ke-1, kemudian KBM jam ke-2 sampai luring jam 11.15. Jadi sampai duhur anak Bapak Ibu telah selesai melaksanakan pembelajaran di hari itu. Itu ya Bapak Ibu ya untuk jadwalnya. Nah ini secara jelas jadwal tatap maya kelas 7 MTS Ainaya semester ganjil 2021-2022 650 pelajarannya apa saja. Bapak Ibu tidak usah khawatir, nanti wali kelas akan men-share setiap hari ya untuk mengingatkan anak-anaknya jadwal apa di hari Senin, hari Selasa itu insya Allah akan di-share oleh wali kelas ya, sekaligus di forum orang tua pun nanti akan di-share sehingga tidak ada kata lupa jadwal, tidak ada kata kemudian saya tidak tahu jadwal, tidak ya. Dan pastikan juga nanti akan dibuatkan grup siswa sekaligus grup orang tua, jadi terpisah nantinya untuk memudahkan komunikasi. Nah, jadwal belajar luring tadi yang seperti disampaikan 10.15 sampai 10.45, kemudian 10.45 sampai 11.15. Nah, inilah gambaran kegiatan luring dari Senin sampai Jumat. Jadi pembelajaran Bapak Ibu perlu informasikan dari hari Senin sampai hari Jumat dan Sabtu itu libur. Kalau normal digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ketentuan untuk tatap maya, daring dan lain-lainnya, tata tertibnya insya Allah nanti akan disampaikan oleh Wakamat Bidang Kesiswaan, bagaimana harus gabung seperti apa, kemudian konsekuensi dan lain-lainnya akan disampaikan oleh Wakamat Bidang Kesiswaan. Nah ini gambaran kegiatan tatap maya Bapak Ibu sekalian. Jadi guru-guru kemarin selama pandemi tetap melaksanakan pembelajaran di sekolah ya, seperti ini sama ya, kelasnya sudah disediakan tetap di kelas masing-masing, kemudian dengan laptopnya, dengan disediakan handphonenya dan lain-lain. Sehingga benar-benar guru ini melakukan pembelajaran dan memantau sedemikian rupa pembelajaran anak Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak usah khawatir, tidak akan tugas saja. Ya, jadi anak Bapak Ibu benar-benar terpantau dalam kegiatan tatap maya ini. Nah, ini pun kegiatan pembiasaan sholat duha yang dilaksanakan oleh kakak kelasnya, kelas 89-nya. Ini dilakukan seperti ini, sholat duha di pagi hari, kemudian tadarus Al-Quran bagi kelas reguler. Nah, kegiatan tatap maya ini di Google Meet gambarnya seperti ini. Ya, jadi benar-benar terpantau oleh gurunya siapa yang hadir, kemudian siapa yang lagi menggunakan seragam apa, insya Allah akan terpantau sekaligus materi akan tersampaikan. Itu saja Bapak Ibu hadirin sekalian terkait tentang sosialisasi program madrasah, model reguler dan gambaran pembelajaran di tahun ajaran baru 2021-2022. Mudah-mudahan penjelasan yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi ibu sekalian ya. Ini pun bisa diulang-ulang nanti di YouTube sebagai penguatan untuk memahami dan sekaligus memberikan gambaran pembelajaran di tahun ajaran baru 2021-2022. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah pemaparan terkait tentang program madrasah, baik itu model, reguler, kemudian pola pembelajaran, jadwal dan lainnya telah saya paparkan. Mudah-mudahan memberikan pemahaman sekaligus kejelasan dan doa dari semua, dukungan dari semua, kerjasama dari orang tua khususnya untuk mensukseskan program-program yang telah kami rencanakan. Itu saja, mohon maaf segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Saiful Manan MPD yang telah menyampaikan tentang informasi seputar pembelajaran pada masa pandemi di MTS Al Inayah.
Selanjutnya yaitu penyampaian tata tertib sekolah dan ekstrakurikuler yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, Ibu Wulan Siti Rohimah, SPD. Ya, terima kasih kepada MC atas waktu yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Haji Muhammad Abdurrahman MPDI. Yang saya hormati Wakamat Bidang Kurikulum, Bapak Syaiful Manan MPD. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, orang tua, wali, peserta didik baru MTS Al-Inayah Kota Bandung. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bapak dan Ibu, perkenalkan, saya Wulan Siti Rohimah menjabat sebagai Wakamat Bidang Kesiswaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang tata tertib, tata krama, dan ekskul yang ada di MTS Al-Inayah Kota Bandung. Baik, kita mulai saja pemaparannya dengan memperlihatkan PowerPoint sebagai berikut. Baik, Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan tata krama dan tata tertib yang berlaku di MTS Al-Inayah, terutama di masa COVID sekarang ini. Nah, yang pertama tentu saja tata krama dan tata tertib sekolah ini dimaksudkan untuk menjadi rambu-rambu bagi siswa-siswa kita dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Kemudian tata tertib dan tata krama ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah dan masyarakat sekitar, yaitu meliputi nilai ketakwaan, sopan santun, dan pergaulan. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib di masa new normal ini secara konsekuen, penuh kesabaran, kesadaran, dan tanggung jawab tentunya. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita mulai dari pasal 1 berkaitan dengan pakaian madrasah. Pakaian madrasah siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah selama pembelajaran tatap maya berlangsung dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Di ketentuan umumnya sudah pasti sopan dan rapi sesuai ketentuan yang ada, menggunakan seragam sesuai aturan sekolah, memakai badge madrasah dengan identitas sekolah, kemudian pakaian yang digunakan tidak terbuat dari kain tipis, tembus pandang, tidak ketat, dan tidak membentuk tubuh. Juga tidak mengenakan perhiasan yang berlebihan. Terkhusus laki-laki wajib memakai peci, kecuali hari Kamis saat memakai seragam pramuka, karena seragam pramuka juga bukan seragam keagamaan, maka tidak perlu menggunakan peci. Selain itu juga menjadikan kami memantau rambut siswa laki-laki. Kemudian khusus siswa perempuan tidak memakai perhiasan dan aksesoris yang berlebihan. Jadi saat Google Meet jangan sampai perempuan berlebihan menggunakan aksesorisnya. Kemudian menggunakan dalaman kerudung, yaitu ciput, boleh berwarna hitam, putih, atau biru dongker. Hal tersebut supaya anak perempuan kita atau siswi terbiasa menggunakan ciput di luar maupun di dalam rumah. Selanjutnya, nah Bapak dan Ibu, ini adalah jadwal seragam sekolah putra-putri kita. Boleh di screenshot ya Bapak Ibu. Nah, di hari Senin nanti anak-anak akan menggunakan baju padang untuk perempuan, kemudian kerudung biru yang dari sekolah dan rok biru. Dan untuk putranya menggunakan jasko, peci hitam, dan celana biru. Di hari Senin dan Selasa seragamnya sama. Nah, terkhusus untuk kelas model ada tambahan, yaitu menggunakan jas alma mater khusus kelas model. Dilanjut di hari Rabu menggunakan seragam pramuka.
Untuk putra seperti tadi telah diinformasikan tidak menggunakan peci. Untuk hari Kamis menggunakan seragam batik. Putri menggunakan kerudung biru sekolah. Kemudian untuk putranya memakai peci. Dan baju khas madrasah digunakan di hari Jumat. Nah, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Lanjut ke pasal 2 terkait rambut, kuku, tato, dan make up. Siswa harus berpenampilan sopan, rapi, bersih sesuai dengan peraturan dengan ketentuan. Ketentuan umumnya, siswa berkuku rapi dan bersih serta tidak memakai kutek. Siswa tidak boleh mewarnai rambut, siswa tidak boleh bertato, siswa tidak boleh mengubah bentuk alis. Nah, begini Bapak Ibu, kadang semua penyakit itu kan bersumber dari tangan yang kotor. Nah, jadi jangan lupa membiasakan putra-putri kita untuk memotong kuku supaya rapi, bersih, dan tidak panjang. Nah, selain itu tidak boleh mewarnai rambut. Jadi rambutnya tetap alami. Karena masih jadi pelajar juga, jadi walaupun keadaannya di rumah, tidak ke sekolah, mohon bantuan dari Bapak dan Ibu untuk mengecek keadaan rambut putra-putri kita. Tidak boleh bertato sudah pasti ya, karena tato kan juga tidak boleh digunakan untuk sembahyang ya. Kemudian tidak mengubah bentuk halis, tidak boleh dicukur, disulam, disebit ya. Nah, lanjut di khusus siswa laki-laki tidak berambut panjang. Nah, supaya tidak pusing, nah ada ketentuannya di sini Bapak Ibu. Sisi samping tidak melebihi telinga, sisi atas maksimal 5 cm, sisi depan tidak melebihi halis, sisi belakang tidak melebihi kerah baju. Tidak dicukur gundul, mohak, undercut, disebit atau sejenisnya yang dipandang tidak layak untuk siswa madrasah. Kemudian tidak memakai kalung, anting, gelang, rantai, dan tidak ditindik. Nanti saya akan berikan contoh-contoh gambar tentang model rambut laki-laki. Nah, kenapa tidak boleh gundul? Kan gundul rambutnya tidak panjang ya. Nah, kenapa tidak boleh gundul di sini? Karena takutnya memicu bullying Bapak Ibu. Nah, jadi sebaiknya tidak dicukur gundul klontos seperti itu. Dan untuk khusus perempuan, tidak memakai make up atau sejenisnya kecuali bedak tipis dan sewajarnya. Jadi jangan sampai putri kita saat mengikuti Google Meet itu sampai menggunakan maskara, eyeshadow, lipstick merah. Nah, jadi bedak tipis saja ya. Oke, selanjutnya, nah ini adalah model rambut laki-laki yang tidak boleh bagi siswa MTS Al-Inayah ya. Jadi sampingnya sangat amat tipis dan atasnya ada jambul panjang seperti ini ya. Itu tidak boleh, apalagi yang kiri ini diwarna lagi ya. Ini tidak boleh. Selanjutnya, nah ini yang model-model seperti ini. Yang kanan atas itu sudah terlihat ya Bapak Ibu bahwa atasnya sangat amat panjang. Jadi terlihat sekali perbedaan samping dan atasnya. Kalau yang gambar bawah tengah ini masih aman, mungkin atasnya terlalu panjang. Jadi bentukan rambutnya itu rapih dan sopan. Nah, seperti ini juga tidak boleh ya, karena dia pinggirnya sangat amat pendek, udah gitu disebit. Nah, jadi ini sangat tidak boleh di lingkungan kita ya. Nah, apalagi gambar terakhir ini ya Bapak Ibu, sudah depannya panjang mendekati halis, terus apa ya namanya godek ya Bapak Ibu, itunya panjang sekali ya, udah gitu bentukannya aneh. Kenapa masih tidak boleh seperti ini? Karena sekali lagi bentuk-bentuk rambut yang aneh bisa menimbulkan bullying di siswa atau di peserta didik. Oke. Lanjut ke pasal 3 tentang tatap maya dan luring. Karena kita akan belajar masih menggunakan PJJ atau daring,
Jadi tatap maya dan luring ketentuannya seperti ini. Yang pertama, siswa wajib menggunakan seragam dan membuka kamera saat pembelajaran supaya guru dapat mengecek kehadiran dan kesiapan siswa saat belajar. Siswa wajib hadir di Google Meet tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah diinformasikan sebelumnya. Siswa wajib mengikuti pembelajaran sampai selesai, jadi tidak boleh setengah-setengah, hanya datang, absen, kemudian langsung keluar lagi. Jadi nanti ilmu yang disampaikan oleh para guru tidak masuk. Jadinya harus mengikuti dari awal sampai akhir. Selanjutnya, siswa terlambat kurang dari 15 menit harus mengkonfirmasi kepada wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK terkait alasannya. Siswa datang terlambat lebih dari 15 menit harus mengkonfirmasi kepada wali kelas, guru mata pelajaran, dan guru BK terkait alasannya. Kemudian jika lebih dari 15 menit karena lama, maka siswa harus menghafal hadis atau ayat Al-Quran yang telah ditentukan supaya siswa tidak melakukan kesalahan atau terlambat di lain waktu. Sebelum pelajaran pertama dimulai, siswa terlebih dahulu melaksanakan kegiatan sholat duha dan membaca Asmaul Husna di rumah masing-masing. Dan yang ketujuh, saat jadwal luring, siswa wajib mengisi absensi luring dan melakukan kegiatan sesuai dengan instruksi dari guru mata pelajaran. Selanjutnya di pasal 4, kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Setiap siswa membiasakan mandi. Mohon maaf, itu ada salah ya, mandi dan sarapan, itu ada M typo, mohon maaf. Mandi dan sarapan sebelum kegiatan tatap maya dan luring. Setiap siswa membiasakan berdisiplin dalam absensi dan tugas. Jadi jangan menunda-nunda tugas dan menunda-nunda absensi gitu ya. Takutnya siswanya hadir tapi dianggap tidak hadir karena tidak mengisi absensi. Setiap siswa membiasakan menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Setiap siswa menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan rumah. Setiap siswa mentaati jadwal kegiatan sekolah seperti Google Meet dan luring. Setiap siswa menyelesaikan tugas yang diberikan sekolah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Lanjut ke pasal 5, sopan santun pergaulan. Nah, di sini siswa terbiasa mengucapkan salam dan nama ketika masuk Google Meet dan tidak membuat kegaduhan di dalam room Google Meet saat pembelajaran berlangsung. Tapi bukan berarti jadi diam, tetap merespon tapi dengan bahasa yang sopan dan baik. Saling menghormati antar siswa, menghargai perbedaan dalam memilih teman belajar, teman bermain, dan bergaul, baik di sekolah, serta menghargai perbedaan latar belakang sosial budaya masing-masing. Tapi tetap kita harus selektif dalam memilih teman yang baik untuk kita ya. Bapak dan Ibu mohon tetap mengawasi pergaulan putra-putrinya. Menghormati ide, pikiran, dan pendapat orang lain, berani menyatakan sesuatu yang salah dan yang benar, menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain, membiasakan diri mengucapkan terima kasih jika memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain, berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf jika merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah terhadap orang lain. Dan terakhir, menggunakan bahasa atau tutur kata yang sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang yang lebih tua dan teman sejawat. Jika menggunakan kata-kata kotor atau kasar dan cacian atau sampai pornografi, nah sebaiknya itu dihindari. Makanya kita harus membiasakan putra-putri kita, terutama dalam, kalau sekarang kan sedang masa PJJ seperti ini, pasti anak-anak akan sering sekali berkomunikasi dengan para guru lewat WA, chat gitu ya. Jadi alangkah baiknya jika peserta didik terbiasa untuk menggunakan bahasa atau emotikon-emotikon yang sopan kepada guru. Jadi bisa membedakan mana WA chat untuk teman sebaya atau mana tata bahasa WA yang baik dan benar untuk orang yang di atas usianya gitu ya.
Lanjut pasal 6 tentang kegiatan keagamaan. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan tadarus Al-Quran, sholat duha, Asmaul Husna di rumah masing-masing sebelum pelajaran dimulai. Kemudian siswa perempuan yang berhalangan atau sedang haid harus melapor ke guru BK mengkonfirmasi bahwa peserta didik yang sedang haid tidak mengikuti kegiatan sholat duha dan tadarus Al-Quran. Kemudian di pasal 7 ada larangan-larangan. Dilarang bermain game, tidur, atau tidak memperhatikan saat pembelajaran daring berlangsung. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Merokok, meminum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, dan berpacaran di dalam maupun di luar madrasah. Berkelahi baik perseorangan maupun kelompok. Berbicara kotor, membaca atau mendengar bacaan gambar sketsa audio atau video pornografi, bermain judi dalam bentuk apapun, dilarang mengunggah dan menyebarkan gambar atau foto dan video yang tidak layak dikonsumsi publik. Nah, mari Bapak Ibu kita awasi anak-anak kita dalam penggunaan terutama gadget. Supaya di masa pandemi ini, walaupun anak di rumah menggunakan gadgetnya, kita ajarkan untuk bijak dalam menggunakan teknologi. Nah, jika anak-anak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan tadi, maka nanti akan ada tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh guru BK, wali kelas, dan kesiswaan. Yang pertama adalah teguran. Jika masih melakukan kesalahan atau melanggar aturan, kita akan memberikan penugasan. Penugasan di sini bukan ngepel WC, beres-beres sekolah, tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi penugasan di sini lebih ke hafalan hadis dan Al-Qur'an. Kemudian pemanggilan orang tua jika masih berlanjut, pembuatan surat perjanjian, bisa sampai diskorsing, bahkan dikeluarkan dari sekolah jika pelanggarannya berat dan larut-larut seperti itu ya Bapak Ibu. Maka dari itu semoga peserta didik tetap bisa menjaga nama baik sekolah dengan mengikuti peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, di sini ada tabel pelanggaran dan sanksi ya. Nah, yang pertama, jika peserta didik terlambat bergabung di Meet kurang dari 15 menit, maka hanya dicatat oleh wali kelas dan BK. Dan tetap peserta didik harus memberikan konfirmasi alasan keterlambatannya. Jika lebih dari 15 menit, maka akan mendapat tugas hafalan dari guru BK atau guru mapel. Dan jika tidak mengikuti sampai akhir, maka nanti akan dikonfirmasi alasannya oleh guru BK dan guru mapel, juga dikonfirmasi ke orang tuanya. Jika tidak melaksanakan sholat duha, ditegur oleh guru yang jika tidak melaksanakan sholat duha, nanti akan ditegur oleh wali kelas yang bersangkutan. Kemudian keluar Google Meet sebelum selesai pembelajaran, nanti akan ditegur oleh guru yang bersangkutan saat mata pelajaran berlangsung. Tidak memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, nanti akan ditegur dan diperingatkan oleh wali kelas dan BK. Jika menyimpan atau menggunakan rokok, minuman beralkohol, obat-obatan terlarang, juga buku bergambar porno, maka barang-barang tersebut bisa disita, kemudian menandatangani surat perjanjian, dan jika masih berlarut-larut bisa sampai diskorsing atau bahkan dikeluarkan. Selanjutnya, jika rambut, kuku, dan tato, rambut gondrong, berwarna, potongan tidak rapi, dikuncir atau dicukur gundul, kukunya panjang, kemudian menggunakan kutek, anggota badannya bertato, maka nanti akan langsung diperingatkan, langsung dipotong dan dihapus. Jika seperti tato, kuku seperti itu, untuk rambut nanti akan langsung dirapihkan dan diupayakan nanti jika tidak dihapus atau tidak diperbaiki kesalahannya, maka nanti orang tuanya bisa dipanggil.
Dan jika kedapatan berjudi, maka nanti akan pemanggilan orang tua dan langsung membuat surat perjanjian, karena kesalahan atau berjudi itu merupakan hal yang fatal ya. Tidak mengikuti pembelajaran tanpa konfirmasi, nanti akan ada pemanggilan orang tua dan dikenakan sanksi khusus yang ditentukan oleh Dewan Guru. Kemudian berkelahi di dalam maupun di luar lingkungan sekolah, kedua belah pihak akan mendapat hukuman dan yang memulai akan mendapat sanksi yang lebih berat. Juga akan sampai di surat perjanjian damai kedua belah pihak. Jika masih berlarut-larut, bisa ditindaklanjuti sampai ke kepolisian. Kemudian yang terakhir, berbuat keonaran atau melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan citra jelek sekolah, akan dipanggil orang tuanya, membuat surat pernyataan yang diketahui oleh orang tua, wali kelas, BK, dan kepala madrasah. Kemudian jika masih berlarut-larut, bisa dikeluarkan dari sekolah dengan tidak hormat. Baik Bapak dan Ibu, tata krama dan tata tertib sekolah di masa new normal ini mengikat siswa selama pembelajaran jarak jauh. Tata krama dan tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan, yaitu pada hari ini. Hal-hal yang tidak tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini akan diputuskan lebih lanjut melalui rapat Dewan Guru. Bapak dan Ibu, tata tertib dan tata krama yang barusan saya paparkan adalah tata tertib dan tata krama yang berlaku di masa new normal. Semoga keadaan menjadi lebih baik lagi dan tatap muka bisa berlangsung, maka nanti akan dijelaskan kembali tata krama dan tata tertib yang berlaku semasa keadaan normal. Baik, terima kasih. Ini adalah untuk tata krama dan tata tertib di masa new normal. Untuk kegiatan ekskul, sebentar lagi akan ditayangkan video yang berkaitan dengan ekskul-ekskul yang ada di MTS. Bagi peserta didik yang ingin memberikan masukan, misalnya ingin ada ekskul A, ekskul B, tapi belum ada di MTS, boleh langsung masukannya ke WA Ibu saja. Nanti jika banyak peminatnya, maka ekskul tersebut bisa diadakan di MTS kita. Baik, sekarang kita langsung saja menyaksikan beberapa ekskul yang ada di MTS Al-Inayah, seperti ada tilawah, hadroh, marawis, robotik, sains club, matematik club, wusu, tari, gamelan, pramuka, tajimalela, angklung, pidato, dan kaligrafi. Baik, selamat menyaksikan video tentang ekstrakurikuler MTS Al-Inayah.
Baik Bapak Ibu, semoga pemaparan yang tadi telah saya sampaikan terkait tata tertib, tata krama, dan juga ekskul yang ada di MTS Al-Inayah dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wulan Sitrohima yang telah menyampaikan informasi tentang tata tertib sekolah dan ekstrakurikuler. Acara selanjutnya yaitu acara terakhir, pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Iqbal Zulkarnain SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika karimi wa rimi sultanik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakratil maut wan nazata minan nar wal afa inal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi gfirli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib doana al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Iqbal Zulkarnain yang telah membacakan doa sebagai penutup untuk acara pada pagi hari ini. Ibu Bapak, demikianlah acara sosialisasi program Madrasah Al-Inayah Kota Bandung untuk kelas 7. Semoga Ibu Bapak, wali peserta didik dapat mengarahkan putra-putrinya sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan. Dan kami ucapkan selamat datang kepada para peserta didik kelas 7 MTS Al-Inayah Kota Bandung. Sampai jumpa di hari Rabu dalam kegiatan Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.